Hari ini kita akan bahas mengenai bab 1, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Di dalam seluruh perencanaan sumber daya manusia, ini juga merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam suatu organisasi. Apa aja di dalamnya organisasi itu? Yaitu planning, perencanaan, organizing, terus leading, controlling. Nah, keempat-empatnya ini kan ada di dalam apa? Manajemen. Definisi manajemen kan ada di dalam sini ya. Jadi manajemen itu adalah suatu perencanaan organisasi, leading, pemimpin ya, mengontrol juga ada semuanya di sini. Jadi organisasi itu juga sama dengan manajemen. Kita nanti akan ternyata PPSDM itu ada suatu perencanaan, ada pengorganisasian sumber daya manusia, ada leading ya, leading juga. Terus kemudian ada controlling, pengawasan dari sumber daya manusia, apakah berdasarkan pekerjaannya, hasil pekerjaannya, terus kemudian kebutuhan gitu ya. Itu semuanya ada di dalam manajemen. Jadi manajemen ini juga termasuk dalam PPSD, perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Fungsinya apa ini? Fungsi keempat ini guna untuk menjamin ketersediaan ketenaga kerja ya, persediaan tenaga kerja yang tepat untuk menduduki di berbagai posisi jabatan dan pekerjaan yang tepat pula. Jadi memang untuk penempatan posisi jabatan pekerjaan yang ini ada suatu bentuk suatu perencanaan, planning, organisasi, leading, dan controlling. Semuanya prosesnya ini harus dilakukan semuanya. Bisa dipahami dari sini? Saya lanjut. Definisi dari BPSDM, perencanaan ya. Suatu perencanaan yang sistematik tentang perkiraan kebutuhan dan pengadaan tentang kepegawaian atau pegawai sumber daya manusia. Nah, di sini ada perkiraan kebutuhan, ada pengadaan tentang pegawai. Nah, ini kan rekrutmen, ya. Ini kebutuhan apa namanya? Kebutuhan berdasarkan yang dibutuhkan, ya, bidang yang dibutuhkan. Ada suatu bidang, terus kemudian kebutuhannya berapa tenaga kerjanya yang dibutuhkan, itu ada dihitung seperti kayak gini tentang kebutuhan. Misalkan untuk proses produksi karung gitu, dibutuhkan berapa SDM dari bahan baku, di bidang bahan bakunya ya, pengadaan bahan baku, terus kemudian proses produksinya, pemintalan, terus kemudian jahit gitu ya, terus kemudian ini sampai packing ya, kemudian sampai ke delivery. Nah, ini perlu diperkirakan kebutuhannya berapa, jumlahnya berapa sih yang dibutuhkannya itu. Terus kemudian setelah dibutuhkan berkira-kira misalkan 10 orang SDM-nya 10 orang, dibutuhkan 10 orang. Baru diproses untuk pengadaan tentang kepegawaian, yaitu rekrutmen. Ya, ini ada rencana-rencananya. Jadi nggak tinggal hanya saya membuat suatu industri karung. Direncanakan berapa sebenarnya? Oh, yang ada aja dulu disetelahkan, digunakan untuk proses produksi orang berapa orang. Kalau misalkan kebutuhannya kalau berlebihan kan tidak efisien. Penggunaan sumber daya manusianya tidak, tenaga kerjanya tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Maksudnya tidak maksimal, jumlah tenaga kerja itu terlalu besar. Sedangkan outputnya yang diperkirakan itu yang keluar ya. Kemudian kalau misalkan banyak keluarga kebutuhan sumber daya manusia berlebihan, di situ ada pembengkakan biaya juga, efisienan tenaga kerja situ ya, tidak produktif ya, hitungannya seperti itu ya. Saya lanjut. Tahap perencanaan sumber daya manusia ada 4 tahap dan tahapannya ya. Yang pertama dia pengumpulan, menganalisa, forecasting permintaan ya. Forecasting itu apa? Anggaran permintaan ya. Forecast permintaan dan jumlah penawaran sumber daya manusia yang diharapkan bisnis yang akan datang. Nah, ini ada demand, ada supply. Jadi ini di sini merencanakan bisnisnya apa sih gitu ya. Demand-nya apa? Permintaannya berapa? Yang diminta berapa? Terus kemudian yang ditawarkan, jumlah yang ditawarkan terhadap sumber daya manusia itu juga diperlukan, disamakan. Ya, ini ada pengumpulan, proses-prosesnya yang pertama yaitu mengumpulkan, menganalisa sumber daya manusia yang akan dipakai di dalam bisnis tersebut. Berikutnya yang kedua, mengembangkan tujuan BSDM.
mengembangkan tujuan BSDM. Jadi dikembangkan sumber daya manusia yang sudah ada, tidak hanya stagnan pada sumber daya yang itu-itu saja. Perlunya adanya pengembangan, yaitu pelatihan, keterampilan, skill sumber daya manusia, ya. Sehingga kalau SDM yang sudah terlatih dan sudah mempunyai skill yang bagus, itu tentunya output yang dihasilkan juga akan bagus juga, ya. Sehingga efisiensilah tercipta di situ, ya. Tercipta efisiensi di dalam proses produksinya. Oke, berikutnya yang ketiga, merencanakan dan mengimplementasikan program untuk kemudahan pencapaian tujuan BSDM. Nah, ini merancang suatu strategi atau perencanaan job desk, ya, merencanakan job desk pekerjaan suatu sumber daya manusia itu di bidang ini, pekerjaannya ini, tanggung jawabnya seperti ini, ya, tanggung jawab pada suatu pekerjaan, terus kemudian dia mempertanggungjawabnya kepada siapa, gitu ya. Nah, itu ada perancangan seperti itu. Kemudian mengimplementasikan program tersebut, diterapkanlah kemudian itu mengimplementasikan program yang setelah dibuat tersebut berdasarkan sesuai dengan job deskripsinya. Nah, sehingga pada saat SDM yang sudah terjun di lapangan untuk proses produksi, dia tidak akan bingung, ya, tidak akan bingung apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, ya, apa yang saya laporkan kepada pimpinan. Nah, ini ada suatu merancangan, ya, terus kemudian implementasikan. Kalau misalkan perusahaan SDM tersebut perlu membutuhkan tool atau aplikasi atau alat yang digunakan untuk mencapai suatu proses produksi, nah itu memang harus direncanakan, ya, disiapkan juga, ya, aturannya, maksudnya perangkat-perangkatnya. Contoh kayak misalkan kita industri kantor, kalau berkantor tentunya perangkat sarana prasarananya juga harus disiapkan. Tidak hanya laptop ataupun alat-alat tulisan yang kita siapkan, tetapi aplikasi mungkin, ya, mungkin aplikasi yang harus disiapkan juga, ya, aplikasi program untuk kita menginput. Biasanya kalau orang akuntansi dia butuh aplikasi untuk memasukkan data, ya, dalam pelaporan data laporan keuangan, ya, itu perlu membutuhkan program aplikasi tersebut, ya. Selanjutnya yang keempat, pengawasan dan mengevaluasi program yang berjalan. Setelah ada proses berjalan, perlunya ada evaluasi dan pengawasan suatu sumber daya manusia tersebut, ya, atau tenaga kerja tersebut. Dari hasil yang sudah dijalankan oleh suatu pekerja tersebut, itu dievaluasi apakah pekerja tersebut, pegawai tersebut sesuai dengan bidangnya. Nah, ini mengevaluasi namanya, ya, mengawasi apakah karyawan tersebut tingkat absensi kehadirannya itu bagus apa enggak, gitu ya. Apakah perlu ada insentif untuk menambah itu? Nah, ini macam-macam, ini perlu dievaluasi, ya, dengan program yang sudah berjalan tersebut diawasi. Jadi ada 4 perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengumpulan dan menganalisa, mengembangkan tujuan BSDM, merancang, mengimplementasikan program, dan mengawasi evaluasi program yang sudah berjalan. Ini tahap perencanaan sumber daya manusia. Lanjut, manpower planning. Ini planning, ya, P, bukan nggak kelihatan P-nya, tapi P-nya ini planning, ya, perencanaan sumber daya manusia. Ya, menggambarkan pendekatan rasional dalam upaya forecasting apakah ada tidaknya kesesuaian antara suplai itu penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta merencanakan penyusunan kebijakan yang paling tepat. Kembali lagi, tadi sudah dibicarakan mengenai penawaran dan permintaan sumber daya manusia, kemudian yang ditawarkan oleh sumber daya manusia itu dia mempunyai spesifik apa yang dia butuhkan, gitu ya, yang diminta apa, gitu ya. Nah, ini perlu ada kesesuaian sehingga tenaga kerja yang siap diterjunkan di dalam suatu bidang tersebut, dia bisa sesuai dengan bidangnya, ya, sesuai dengan bidangnya, dan bisa berjalan dengan baik, ya.